Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lebangong Kado, NIM 22132598, kelas reguler 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas video pembelajaran anatomi fisiologi sistem respirasi. Dosen pengampu Bapak Henry Didiarto, Escape Nurse MPD. Apa itu sistem respirasi? Sistem respirasi adalah sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Fungsi sistem respirasi yang meliputi yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, menembakkan udara. Selanjutnya, struktur yang membentuk sistem respirasi meliputi satu struktur utama. Yang pertama, saluran pernapasan atas terdiri dari rongga hidung atau kafum nasi, faring dan laring. Yang kedua, saluran pernapasan bawah terdiri dari trakea, bronkus dan bronchiolus. Yang ketiga, paru terdiri dari paru-paru dan alveoli. Dua struktur pelengkap yang terdiri dari dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma, dan pleura. Selanjutnya, saluran pernapasan atas. 1. Rongga hidung atau kafum nasi, yang merupakan tempat masuknya udara menuju tenggorokan atau pharynx, yang meliputi rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Kedua, rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal atau konkas superior, medialis, dan inferior. Selanjutnya, rongga hidung terdiri atas yang pertama, vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. Kedua, rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penapis udara. Yang ketiga, permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan konka. Yang keempat, konka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Yang kelima, sel silila yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan napas. Yang keenam, pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfactorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nervus olfactorius. Selanjutnya, terdapat 4 rongga yang terhubung ke rongga hidung yang disebut dengan sinus paranasalis. Sinus paranasal terdiri dari yang pertama, sinus frontalis di tengah dahi. Yang kedua, sinus ethmodalis di antara mata. Yang ketiga, sinus ephonoidalis di belakang rongga hidung. Yang keempat, sinus maxillaris di tulang pipi. Keempat sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan lanjutan mukosa rongga hidung, sehingga radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus yang disebut sinusitis. Selanjutnya, fungsi hidung. Fungsi hidung terdiri dari 1. Sebagai jalan nafas, yang kedua pengatur udara, yang ketiga pengatur kelembaban udara
atau humidifikasi. Yang keempat, pengatur suhu. Yang kelima, pelindung dan penyaring udara. Yang keenam, indera pencium dan resonator. Selanjutnya, 2. Faring. Faring merupakan bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut yang meliputi, yang pertama, berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan. Yang kedua, merupakan tempat persimpangan antara jalan bernafasan dan jalan makanan. Yang ketiga, bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Yang keempat, terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, setelah depan ruas tulang leher. Fungsinya: 1. Menyaring udara oleh rambut, getar atau silila. Yang kedua, menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga, tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Faring atau pharynx terdiri dari 1. Nasofaring atau bagian yang berbatasan dengan rongga hidung. Yang kedua, orofaring atau bagian yang berbatasan dengan rongga mulut. Yang ketiga, laryngofaring atau bagian yang berbatasan dengan laring. Selanjutnya, 1. Nasofaring adalah bagian atas tenggorokan atau faring yang terletak di belakang hidung. Yang pertama, nasofaring berbentuk seperti sebuah kotak berongga dan terletak di bagian lunak atap mulut atau soft palate dan terletak di belakang hidung. Yang kedua, nasofaring berfungsi untuk melewatkan udara dan hidung menuju ke tenggorokan yang akhirnya ke paru-paru. Yang kedua, orofaring merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut. Yang pertama, dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Yang kedua, pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina. Tonsil tersebut merupakan massa jaringan limfatik. Yang ketiga, fungsi tonsil tersebut yaitu untuk melindungi dari infeksi. Selanjutnya, 3. Laryngofaring atau hipofaring adalah bagian paling akhir faring dan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan, sehingga bagian ini dapat dilewati udara maupun makanan. Yang pertama, pada bagian ini terdapat pita suara dan epiglottis atau katup, pangkal tenggorokan atau trakea, saluran pernafasan. Yang kedua, saat menelan makanan, epiglottis meliputi laring sebagai makanan sehingga makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan, namun sebaliknya pada waktu pernapasan epiglottis akan membuka sehingga udara masuk ke dalam laring kemudian menuju tenggorokan atau trakea, saluran pernafasan. Selanjutnya, 3. Laring. Laring adalah bagian dari saluran pernafasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebra cervitalis 4-6. Fungsi laring. Yang pertama, menghasilkan suara. Laring memiliki organ yang disebut pita suara yang berperan sangat penting dalam pembentukan suara. 2. Mengarahkan makanan masuk. Laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan masuk ke esofagus. Saat makan, gerakan mundur lidah memaksa epiglottis atau kartilago pada laring untuk menutupi glotis bagian tengah laring agar makanan tidak masuk ke paru-paru. 3. Melindungi saluran pernapasan.
Di bagian pangkal laring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai katup pangkal tenggorokan. Fungsi dari katup pangkal tenggorokan yakni membuka dan menutup trakea. Yang keempat, penghubung faring dan trakea untuk menghubungkan faring dan trakea. 5. Respirasi. Selama proses pernapasan, beberapa bagian pita suara akan terbuka. Selanjutnya, saluran pernapasan bawah. 1. Trakea atau batang tenggorokan yang meliputi berbentuk pipa tabung memiliki diameter sekitar 20 sampai dengan 25 mm dan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Yang kedua, tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk rincian yang kuat tetapi fleksibel. Yang ketiga, terletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. Yang keempat, trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Yang kelima, fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya, 2. Bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan trakea yang berbagi menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus yang ke arah kiri lebih panjang, sempit dan mendatar daripada yang arah kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Dinding bronkus terdiri atas 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Seperti pada trakea, perbedaannya adalah bahwa dinding trakea jauh lebih tebal dan di cincin tulang rawan pada bronkus tidak terbentuk lingkar sempurna. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Selanjutnya, 3 paru-paru. Yang pertama, terdiri dari 2 bagian, yaitu 2 paru-paru kanan atau pulmodextra yang terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen. Yang ketiga, paru-paru kiri atau pulmosinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Yang keempat, paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut pleura. Yang kelima, selaput bagian dalam yang langsung menyelimuti paru-paru disebut pleura dan pleura dalam atau pleura visceralis. Dan selaput yang menyelimuti rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar atau pleura parietalis. Yang keenam, di antara selaput tersebut dengan paru-paru terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan pada waktu mengembang dan menghempis. Selanjutnya, alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi papilir darah sehingga kemungkinan terjadinya difusi gas. Yang kedua, merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Yang ketiga, pada bagian alveolus ini terjadi
pertukaran oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari darah ke udara bebas. Keempat, pertukaran ini terjadi secara difusi yang berhubungan dengan kapiler-kapiler darah. Pada paru-paru terdapat kurang lebih 300 juta alveolus. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.